Hey, rap to Charlie, it isn't that close to me, alright? Film ini mengisahkan tentang seorang tentara bayaran yang diberi misi oleh seorang pria misterius untuk menyelamatkan seorang istri dan kedua anaknya dari suaminya yang merupakan anggota keluarga gangster yang sedang berada di penjara. Namun, dia harus menghadapi berbagai rintangan yang tidak mudah dalam usaha penyelamatan tersebut. Di tengah-tengah usahanya, tiba-tiba kepalanya justru dihantam oleh benda keras dari belakang. Kira-kira apakah dia bisa selamat dan berhasil menyelesaikan misinya ya guys? Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ya guys. Kali ini aku bakal ceritain alur film yang berjudul The Extraction 2. Film ini akan bikin kalian tegang sepanjang kalian menonton. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya aja ya. Seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake baru saja bangun dari komanya yang panjang setelah menjalankan sebuah misi yang mematikan. Selama koma dia dirawat oleh rekan satu timnya yang bernama Nick dan juga Yas. Setelah sadar dia juga harus mengikuti berbagai macam terapi untuk memulihkan kembali tubuhnya. Akhirnya meskipun belum terlalu pulih, Tyler dibolehkan untuk pulang. Tyler memilih untuk tinggal di sebuah pondok kecil yang jauh dari pemukiman warga. Nick telah mempersiapkan segalanya untuk hidup Tyler selama di pondok tersebut. Dari rumahnya yang lama, ada sebuah gambar yang dibuat oleh anak Tyler yang membuatnya teringat akan anaknya. Sebelumnya, Tyler memiliki seorang anak laki-laki yang menderita sebuah penyakit. Tapi sayangnya, anak Tyler tidak mampu bertahan. Dan ketika saat terakhirnya, Tyler tidak bisa berada di sampingnya karena dia diberikan misi untuk pergi bertugas ke luar negara. Itu adalah hal yang membuat Tyler sangat merasa bersalah kepada almarhum anaknya, dan karena masalah tersebutlah yang membuat Mia, mantan istri Tyler, menceraikannya. Hari-hari dia jalani dengan hampa, hanya ditemani dengan seekor anjingnya yang sangat setia. Sampai akhirnya suatu hari ada seorang pria misterius mendatanginya di pondok. Ia menawarkan sebuah misi kepada Tyler. Awalnya dia menolak karena dia benar-benar ingin pensiun dari dunia tersebut. Namun ketika mendengar misi yang harus dia selesaikan, Tyler langsung berubah pikiran. Tyler diberikan misi untuk menyelamatkan seorang wanita yang merupakan istri dari seorang gangster dan juga kedua anaknya yang ada di dalam sebuah penjara. Mereka sengaja dibawa tinggal di dalam penjara agar selalu dekat satu sama lain. Namun, kelakuan sang gangster kepada istrinya sangat tidak baik. Dia selalu melakukan kekerasan setiap kali dia merasa kesal. Dan wanita yang menjadi istri dari gangster tersebut adalah adik kandung dari Mia, mantan istri Tyler. Rasa bersalahnya terhadap mantan istrinya membuatnya berubah pikiran dan mengambil misi tersebut. Tyler kemudian menghubungi timnya untuk mempersiapkan segalanya. Selain itu, dia juga kembali melatih tubuhnya dengan peralatan yang ada di pondok kecilnya, dan semakin hari dia menjadi semakin kuat dan cederanya berangsur pulih. Hari H pun tiba, dia bersama tim menuju ke sebuah penjara. Di sana dia dibantu oleh seorang sipir yang diperintahkan untuk membuka pintu masuk dan juga mematikan listrik. Sesampainya di dalam penjara dan listrik telah dipadamkan, dia hanya bisa diberi waktu 5 menit untuk membawa mereka keluar. Tyler dengan keahliannya menyanggupi waktu yang diberikan. Kemudian dia masuk dan mengikuti petunjuk arah yang telah dibuat oleh sang sipir. Akhirnya dia menemukan sel yang dia tuju. Wanita yang akan dia selamatkan bernama Kate Van Radiani. Ia sangat bahagia melihat kedatangan mantan iparnya tersebut. Kemudian dia membangunkan anak-anaknya dan mengajaknya keluar dari sana. Anak laki-lakinya yang bernama Sandro sempat mengkhawatirkan ayahnya yang ada di sana. Tapi Kate meyakinkan bahwa ayahnya akan segera menyusul mereka. Mereka hampir berhasil keluar. Namun sayangnya boneka yang dibawa oleh anak perempuan Kate yang bernama Nana jatuh dan mengeluarkan suara. Itu membuat suami Kate yang bernama David terbangun dan mengejar mereka. Keadaan menjadi sangat kacau. David bersama anggota gengnya berusaha mengejar Tyler yang membawa keluarganya kabur. Semua pintu keluar telah ditutup, sehingga memaksa mereka harus melewati sebuah tempat masuk batu bara. Sandro dan Nana berhasil dikeluarkan.
Namun tiba-tiba dari belakang David menghajar Tyler. Kate yang hampir berhasil keluar pun gagal karena ditarik oleh David. Mereka terlibat perkelahian, sampai-sampai David hampir membunuh Kate. Namun akhirnya Tyler berhasil membunuh David. Ia terpaksa membunuhnya agar mereka bisa keluar dengan selamat. Mereka kemudian kembali ke dalam dan mencari jalan keluar yang lain. Sementara itu, keadaan di penjara sangat kacau. Banyak tahanan yang lepas dan mereka saling menyerang. Tak ada jalan keluar lain, mereka harus melewati kerumunan para tahanan yang membabi buta. Tyler meminta Kate untuk tetap selalu ada di dekatnya. Dia mencoba melawan dan mulai melewati kerumunan tersebut. Di tengah-tengah perjuangannya, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang tepat di bagian kepalanya. Hal tersebut membuat Tyler hampir tak sadarkan diri. Kemudian samar-samar dia melihat Kate sedang dibawa oleh seseorang tahanan dan menyeretnya. Melihat hal tersebut, Tyler menjadi sadar kembali dan menyelamatkan Kate. Setelah pertempuran yang kacau, mereka akhirnya bertemu dengan timnya dan bergegas pergi meninggalkan penjara. Di jalan mereka diikuti oleh beberapa motor dan ATV bersenjata. Adegan tembak-tembakan yang sangat seru pun terjadi. Tim Tyler berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka, meskipun ada beberapa dari timnya yang tidak selamat. Mereka kemudian menuju ke sebuah gedung. Masih dalam pengejaran, mereka turun dari mobil kemudian menuju ke sebuah tempat. Mereka telah menyiapkan sebuah kereta untuk mereka pergi dari sana. Tyler berlari sambil menggendong Nana yang ternyata terkena luka tembakan di bagian tangannya. Ketika sampai di kereta, dia langsung mengobati Nana. Dan serangan masih terus terjadi. Bahkan saat ini ada helikopter yang juga menyerang mereka. Tim Tyler sangat hebat. Meskipun mereka hanya bertiga, tapi mereka mampu menghadapi semua musuh yang mengejar mereka. Namun sayangnya, akibat penembakan dari helikopter membuat kereta yang mereka tumpangi mengalami remblong. Mereka kemudian bersiap untuk sedikit guncangan karena keretanya akan segera menabrak dan terguling. Tak lama kemudian, kereta tersebut menabrak dan terguling. Untungnya mereka semua selamat dan di sana mereka telah dijemput oleh helikopter yang akan membawa mereka ke sebuah tempat yang aman. Di helikopter, Sandro masih mempertanyakan ayahnya dan terpaksa Tyler memberitahu bahwa ayahnya telah tewas. Dan dia juga terpaksa melakukannya karena sang ayah akan membunuh ibunya. Dan anak buah dari pamannya yang merupakan kakak David yang bernama Zurab pun juga akan membunuh ibunya. Sandro sangat kecewa dan dia tidak percaya semua yang dikatakan oleh Tyler. Ia masih menganggap Tyler sengaja membunuh ayahnya. Dan dia tidak percaya jika sang paman ingin membunuh ibunya. Sehingga itu membuat dia ingin bersama sang paman dan ikut dalam organisasi gangsternya menggantikan sang ayah. Ketika Yas pergi ke toilet, Sandro mengambil HP milik Yas. Kemudian dia ke kamar mandi dan dengan beberapa rasa bingungnya, dia menghubungi sang paman yang baru saja pulang dari pemakaman David. Sang paman menanyakan keberadaannya dan dia menjanjikan bahwa dia akan menjaga Sandro, sang adik dan juga ibunya. Sandro mempercayai perkataan sang paman. Dia akhirnya memberitahu lokasi kemana mereka akan pergi. Mereka akhirnya sampai di sebuah apartemen mewah di Austria. Nana yang terluka mendapatkan perawatan yang sangat memadai. Sandro yang melihat perlakuan baik dari tim Tyler semakin bingung harus berpihak kepada siapa. Tyler sudah menganggap misinya telah selesai karena berhasil menyelamatkan Kate dan juga anak-anaknya. Namun ketika dia mengobrol dengan Sandro, tiba-tiba Sandro meminta maaf dan serangan datang dari sebuah helikopter. Kelompok gangster Zurab telah sampai untuk membalas dendam kematian adiknya. Serangan demi serangan terus berdatangan. Mereka telah dikepung dari berbagai sudut. Adegan saling serang pun terjadi. Tyler tetap mencoba melindungi Kate dan anak-anaknya. Mereka mencoba turun dan keluar dari apartemen melalui lift. Namun, pasukan Zurab juga telah menunggu mereka di luar gedung.
Meskipun hampir berhasil lolos, namun mereka akhirnya tak bisa melewati geng Zurab. Xandro yang lari dari perlindungan Tyler kini sudah berada di pihak Zurab. Keadaan tidak memungkinkan untuk mereka pergi. Tyler membawa Nana dan Kate kembali masuk ke apartemen. Sedangkan Yas dan Nick mencoba menghambat pasukan Zurab yang ada di bawah. Meskipun Nick akhirnya juga tertembak, tapi Yas berhasil membawanya kembali masuk juga ke dalam apartemen. Xandro yang melihat keadaan semakin merasa bingung dan dia sepertinya telah merasa bersalah karena telah memihak kepada pamannya yang sepertinya akan membunuh ibunya juga. Tyler berhasil kembali masuk ke kamar. Namun di sana dia juga telah ditunggu oleh geng Zurab. Kemudian dia meminta Yas untuk datang membantunya. Sedangkan Nick harus menyelesaikan para penembak jitu yang ada di atap. Tyler menyelesaikan beberapa orang yang menyerangnya. Kemudian dia melihat Nick jatuh di sebuah atap kaca. Tyler langsung melompat menembus kaca dan menyelamatkan Nick. Kini mereka tergantung di sebuah atap. Tiba-tiba Zurab datang untuk menyerangnya. Zurab menembak tepat di bagian tangan Tyler. Untungnya pegangannya sangat erat meskipun dia menahan sakit. Nick yang sadar setelah mendengar suara tembakan, ia langsung menembak Zurab. Kini mereka ada di posisi yang sama, tergantung di atas atap. Tyler kemudian mengayunkan Nick hingga menembus jendela dan memintanya untuk menyelamatkan Kate dan Nana. Kate dan Nana yang berada di kamar ditemukan oleh anak buah Zurab. Ia hampir saja dibunuh. Untungnya Nick cepat datang menyelamatkan mereka. Dan Yas yang baru saja bertarung datang dengan keadaan yang sangat lemah. Mereka kemudian lari ke atap untuk menyelamatkan diri karena di sana akan ada helikopter yang menjemput mereka. Sedangkan Tyler bertarung melawan Zurab. Untungnya dia berhasil melumpuhkan Zurab. Namun ternyata Zurab belum meninggal. Ia langsung mengejar Tyler. Nick telah sampai di atap dan berhasil membawa Kate dan anaknya masuk ke dalam heli. Namun Yas yang berada di belakang terkena beberapa tembakan dari Zurab. Tyler yang juga telah tiba di sana bergegas membawanya masuk ke dalam heli. Dan mereka akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya Yas yang terkena tembakan tidak sadarkan diri. Nick sebagai kakak kandung Yas merasa sangat sedih dan sangat kehilangan. Tapi itulah resiko pekerjaan mereka. Mereka akhirnya bersembunyi di pondok kecil milik Tyler. Di sisi lain, Zurab bersama anak buahnya sedang berada di sebuah pondok di lapangan udara dekat sebuah gereja. Salah satu dari anak buahnya mengingatkan bahwa Zurab harus menghentikan perbuatannya dan menjaga Xandro dan juga ibunya. Zurab yang merasa diatur tidak terima dan langsung menembak anak buahnya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Xandro mulai meragukan jika pamannya adalah orang baik. Di sisi lain, Mia datang ke pondok untuk menjemput adik dan juga keponakannya. Mia berterima kasih kepada Tyler karena sudah menyelamatkan adiknya. Bagi Tyler hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Tapi sebenarnya Mia sudah memaafkan Tyler. Dan dia juga mengatakan bahwa almarhum anak mereka sampai akhir hayatnya selalu mengingat Tyler sebagai superhero yang menolong banyak orang. Tiba-tiba Tyler mendapat sebuah telepon dari Zurab. Ia menentang Tyler untuk datang dan menyelesaikan urusan mereka. Karena sangat ingin menyelamatkan Xandro, akhirnya Tyler menyetujui permintaan Zurab. Ia akhirnya mempersiapkan segala amunisi untuk melawan Zurab. Ketika akan berangkat, Nick meminta untuk ikut namun Tyler tidak mengizinkan. Ia meminta Nick untuk tetap tinggal dan menjaga Kate dan juga anaknya. Tyler sampai di dekat tempat Zurab. Dari kejauhan, dia mulai mengintai keadaan. Satu persatu ia berhasil membuka pintu masuk dan mengurangi anak buah Zurab. Hingga akhirnya mereka bertemu di dalam sebuah gedung gereja. Zurab sedang bersama Xandro, di mana tubuh Xandro telah dipasangi bom dan tombol kendalinya sedang dipegang oleh Zurab. Zurab mencoba mempengaruhi Xandro untuk membunuh Tyler. Dengan tangan gemetar, dia mengarahkan senjata ke arah Tyler. Namun Xandro sekarang tahu siapa yang benar-benar baik dan siapa yang kejam. Perlahan dia menurunkan senjatanya. Dan kini Zurab langsung yang akan membunuh Tyler. Tiba-tiba dari belakang Nick datang dan hampir menembak Zurab.
Namun, feeling Zurab sangat kuat. Dia menjadikan Sandro sebagai tameng. Tyler mencegah Nick untuk tidak menembakkan senjatanya karena dia takut Sandro akan terbunuh. Dengan terpaksa, Nick akhirnya meletakkan senjatanya. Kemudian, dengan kode yang diberikan oleh Tyler, Sandro akhirnya bisa lepas dari cengkeraman Zurab. Namun sayangnya, Nick terkena tembakan dari Zurab. Tyler dan Zurab terlibat perkelahian. Sedangkan Sandro berusaha melepaskan bom dari tubuhnya dan menolong Nick. Ia juga sempat meminta maaf kepada Nick atas apa yang sudah dia lakukan. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Tyler berhasil mengalahkan Zurab. Dan setelah selesai semua, polisi pun datang. Mereka akhirnya ditangkap dan dipenjara selama beberapa tahun. Nick mendapatkan perawatan atas luka tembaknya dan sudah berangsur pulih. Mia juga mengunjungi Tyler untuk mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Tyler sudah merasa sedikit lega karena rasa bersalahnya perlahan mulai menghilang. Ia kemudian dibawa keluar penjara untuk menemui seseorang. Dan ternyata dia adalah pria misterius yang memberikan misi kepadanya. Dan dia menjanjikan jika Tyler bisa dibebaskan asalkan dia mau menerima misi selanjutnya. Namun Tyler menjawab, dia tidak mau menjalankan misi jika dia tidak bersama timnya. Tiba-tiba dari belakang muncul seseorang dari dalam mobil yang ternyata dia adalah Nick. Dan mereka senang bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Dan kira-kira apa misi mereka selanjutnya ya guys?